Kami akan pulang dari tempat ini tidak lagi sama sebagaimana kami datang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman. Mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi saudara. Haleluya. Berikan salam sehat pada kiri dan kananmu terlebih dahulu. Shalom. Haleluya. Silakan duduk saudara. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 112. Kita melihat pertama ayat yang kedua. Mulai dari ayat 1 kita akan membaca Mazmur 112 ayat 1 dan ayat 2. Sampai ayat 3 saja, sampai ayat 3. 1, 2, 3. Kita baca ya bersama-sama 2, 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Perhatikan, ini ada sebab akibat. Dari firman Tuhan ini menjadi jelas dan sangat clear buat kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu maka kita akan menerima akibatnya. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk menerima akibat di dalam ayat 2 dan ayat 3 itu akibatnya, sebabnya ada di dalam ayat yang pertama. Mari kita lihat ayat yang pertama. Ya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ada dua indikator di situ. Yang pertama, takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah bukan berarti tidak berani berjumpa dengan Dia. Ada orang takut kan tidak mau ketemu, takut. Tapi takut akan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah takut melanggar perintah-perintahnya. Takut kalau berbuat salah di hadapannya. Takut kalau melaksanakan atau melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah Dia gariskan. Saya pikir kita hidup di dunia ini, saudara, adalah hidup yang memang harus mengembangkan takut akan Tuhan. Buat apa perintah diberikan kepada kita? Buat apa firman disampaikan kepada kita? Supaya kita tahu jalannya kita. Kita tahu relnya. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita harus berjalan sesuai dengan firman itu. Firman Tuhan adalah rel kehidupan kita. Maka kita perlu mengembangkan sikap takut akan Tuhan terhadap dalam segala aspek hidup kita. Mengembangkan sikap takut akan Tuhan dengan menggunakan firman-Nya sebagai acuan. Dan itu adalah pilihan. Kalau Anda memilih untuk tidak takut, itu pilihan personal. Sebaliknya, kalau Anda memilih untuk takut, itu juga pilihan personal buat kita. Hanya setiap pilihan pasti akan membawa benefit. Tuhan tidak memaksa. Tuhan berkata, nah aturannya ini, monggo. Mau melaksanakan, kamu akan dapat benefitnya. Tidak mau melaksanakan, juga pasti akan dapat benefitnya. Oleh sebab itu, mari kita menjadi anak Tuhan yang mengembangkan sikap takut akan Tuhan. Nah, sikap ini selalu berkaitan dengan karakter. Yang namanya karakter itu ada dua kategori. Karakter yang bisa kita kontrol dan karakter yang tidak bisa kita kontrol. Karakter yang bisa kita kontrol adalah faktor kendalinya ada di tangan kita. Tetapi yang paling berbahaya adalah karakter yang tidak bisa kita kontrol. Kenapa? Karena itu sudah menjadi habit bagi kita. Ketika mula-mula kita melanggar, kita masih bisa mengontrol pelanggaran itu. Muncul kesadaran dalam diri kita, aduh saya sudah buat salah. Aduh saya sudah buat pelanggaran. Tapi saat Anda terus-menerus melakukan pelanggaran, Anda akan menganggap itu menjadi sebuah kebenaran permisif terhadapnya dan tidak lagi takut. Itu yang disebut dengan tidak terkontrol lagi. Karena sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Makanya kita perlu untuk benar-benar mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun di dalam hidup justru kebiasaan-kebiasaan yang menjadi ciri orang yang tidak takut akan Tuhan. Amin, amin. Kita justru harus membangun kebiasaan yang sebaliknya. Supaya Tuhan bisa melihat melalui karakter, perilaku, perbuatan kita. Dari atas sana Dia tahu bahwa anakku ini takut akan Tuhan. Mengapa Nuh disebut orang benar? Kenapa Daniel disebut juga orang benar? Karena mereka dinilai takut akan Tuhan.
Bukan hanya dari karakter mereka, tapi dari perbuatan, dari perilaku mereka, dari cara mereka bertindak, dari cara mereka berpikir. Hari-hari ini kita berada di dalam dunia yang justru bertolak belakang dengan jalan takut akan Tuhan itu. Dan kita harus benar-benar siap tidak populer loh saudara. Apalagi kalau berada dalam lingkungan pekerjaan. Apalagi kalau berada dalam lingkungan orang-orang yang memang tidak memiliki value firman Tuhan ini. Praktik kerja mereka, cara mereka bicara, cara mereka bertindak akan sangat bertolak belakang dengan cara bicara, cara berpikir, sikap dan perilaku kita. Maka pilihan ada di tangan kita, mau ikut dia atau tidak. Saya ingat Daniel, ketika Daniel itu diangkut ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Daniel siapa? Adalah anak muda yang pintar dan cerdas. Memang Raja Nebukadnezar berkata kepada asistennya, kita sudah menaklukkan Yehuda, menaklukkan kota Yerusalem. Sekarang pilih dari orang-orang ini yang pintar, yang cerdas, angkut ke Babel untuk menjadi pegawai, budak, tapi menjadi pegawai bagi kerajaan kita yang besar. Di masa itu Babel adalah kerajaan yang besar. Dan di sana terjadi proses akulturasi. Nama dari Daniel diubah menjadi Belshazzar. Diubah namanya. Diubah menjadi nama Babel. Daniel itu nama Ibrani. Daniel artinya Tuhan adalah hakimku. Belshazzar artinya Marduk adalah dewaku. Atau dijaga oleh dewa. Marduk. Jadi benar-benar identitas itu diubah. Kebiasaan mereka diubah, saudara. Cara makan mereka dari Yahudi sana diubah menjadi cara makan orang Babel. Makan dari makanan yang ada di atas meja raja. Pendidikan mereka diubah. Mereka tidak lagi dididik menurut adat istiadat Yahudi, ketentuan Musa, seperti yang terjadi di Yerusalem. Tapi mereka dididik dengan cara berpikir, cara bertindak, ilmu pengetahuan yang ada di Babel pada masa itu. Dan itu jauh dari nilai-nilai religius. Seperti yang dipahami oleh Daniel selama ini. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia menentukan sikap. Dia berkata, oh tidak. Aku memang berada di tempatmu, menghormati kebudayaanmu, menghormati segala ketentuan yang ada di tempat ini. Tapi aku tetap konsisten dengan identitas saya sebagai seorang Yahudi. Konsisten dengan nilai-nilai keagamaan yang sudah saya percaya dan saya miliki. Dan saya tidak akan pernah berubah terhadap Elohim, tidak akan pernah berubah setia. Maka ketika kita melihat bagaimana Daniel menjadi bulan-bulanan orang-orang yang tidak menyukainya. Karena Daniel itu naik jabatan. Satu-satunya loh saudara. Nabi di dalam Alkitab yang melayani selama 70 tahun di dalam 4 generasi raja yang berbeda. 2 generasi Raja Babel, kemudian Babel ditaklukkan oleh Persia, 2 generasi Raja Persia. Kenapa Daniel bisa mewarisi negeri itu? Dan Anda tahu orang Majus yang kita peringati setiap hari Natal itu adalah keturunan dari Daniel. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena takut akan Tuhan. Bahkan Daniel itu menjadi semacam Perdana Menteri, penasehat utama, baik dalam pemerintahan maupun dalam hal spiritualitas. Raja Babel maupun Raja Media Persia yang menguasai Babel kemudian. Luar biasa, seorang buangan, seorang budak bisa diangkat tinggi dan berada di dalam budaya yang benar-benar bertolak belakang dengan imannya. Dan dia berhasil. Ini adalah contoh buat kita. Kita tidak boleh berkata, ingat saudara, ikan yang berada di air asin tidak pernah merasa asin. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Itulah sebabnya Tuhan memberitahu kepada kita, berbahagialah. Anda mau kunci kebahagiaan itu apa? Kita bisa bahagia dengan materi. Kita bisa bahagia dengan relationship. Betul? Kita bisa bahagia dengan kepintaran kita. Kita bisa bahagia dengan pencapaian-pencapaian kita. Kita bisa bahagia dengan segala apa yang ada dimiliki di dunia ini. Tapi dalam definisi kebahagiaan, semua Anda bisa miliki. Masih ada satu slot yang kosong. Anda belum sempurna kebahagiaannya kalau Anda tidak takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maka mari kita mengembangkan takut akan Tuhan. Orang di sebelah kiri, orang di sebelah kanan. Mau seperti itu silakan. Monggo. Monggo. Nggak usah dipikir nemen-nemen. Ya. Mari kita mengambil sikap kita sendiri. Jalanmu ke sini, aku akan jalan ke sini. Saya ingat bagaimana Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap setia, melayani, dan hormat, dan takut akan Elohim. Amin.
Karena Yosua tahu bahwa bangsa Israel sudah akan mulai terpisah-pisah, sudah akan mulai pergi jauh, akan berhadapan dengan suku-suku asli orang Kanaan, dan itu gangguannya itu sangat besar. Maka pilihan berada di tangan kita. Tetapi aku dan seisi rumahku, mari kita mengambil keputusan yang terbaik itu. Menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti takut ketemu Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti takut melanggar firman-Nya. Makanya tidak mudah jadi anak Tuhan. Karena semakin kita tahu, semakin banyak tuntutan diberikan kepada kita. Apalagi hamba Tuhan. Semakin banyak diberikan kepadamu, semakin banyak Anda tahu, tuntutan kepadamu akan semakin berat. Maka tidak mudah. Tetapi kita melalui jalan yang sudah benar. Tuhan tahu itu tidak mudah. Itulah sebabnya Dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Definisinya apa? Di dalam Alkitab Roh Kudus berfungsi sebagai apa? Penolong, helper, penolong. Dia ada di saat kita tidak mampu. Karena Dia tahu kita terbatas. Jadi berbahagialah. Mau bahagia, saudara? Kasih tahu kiri kananmu, bahagiamu adalah sukacitaku. Amin. Amin. Ya, bahagiamu adalah sukacitaku. Kalau kita mau berbahagia, mari kita isi slot itu dengan takut akan Tuhan. Amin, amin, amin. Syarat yang kedua, saudara, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Tahu sangat suka? Itu kata sangat suka di sini dalam bahasa Ibrani seperti anak kecil selalu mencari permen. Saya masih ingat ibu gembala di gereja saya dulu, tempat Abu Nam jadi pengerja. Karena anak perempuannya batuk. Kenapa? Usut punya usut. Jemaat selalu kalau ketemu dia kasih permen. Nah, karena dia masih belum bisa membaca, mamanya tante udah gimana gitu, bagaimana cara mengatasi ini. Lalu suatu kali dalam ibadah, dia taruh kertas di sini. Ditempel di dada anaknya, dan dia berkata, saya tidak boleh makan permen karena batuk. Jadi sepanjang hari itu dia kesel, karena tidak ada jemaat yang memberikannya permen. Anda tahu anak kecil, ya? Anak kecil udah dikasih tahu ngeyel, udah dikasih tahu jangan minum es krim nanti sakit tenggorokan, ngeyel, udah dikasih tahu jangan main game, ngeyel, ngeyel, karena udah suka, gitu. Coba kalau hatimu lagi senang pada seseorang, suka, udah dikasih tahu, nah itu tidak cocok untukmu. Ngeyel, aku suka dia, aku cinta dia, cinta hari gini nggak bisa digoreng, nggak bisa disup, saudara. Nggak bisa, mana bisa? Kita butuh duit untuk cari makan, beli beras, beli gula. Hidup harus realistis. Cintaku padamu, itu modal utamaku untuk melanjutkan hidup padamu. Tinggalkan laki-laki itu. Benar. Dia harus berbobot dalam segala hal. Kalau tidak berbobot bagaimana? Itu namanya suka. Anda tahu ya, suka itu. Kalau orang sudah suka, akal sehatnya nggak jalan. Nah, ini yang disebut dengan, makanya dalam Tuhan seringkali kita disebut gila. Karena mengikuti Tuhan secara radikal. Karena udah suka. Udah suka. Ibu-ibu Yahudi selalu melatih anaknya untuk suka firman Tuhan dengan cara, setiap kali dia selesai membaca gulungan Taurat, maka dia memberikan permen manis atau gula di mulut anaknya. Dari kecil. Sehingga anak ini tahu bahwa setiap kali dia baca firman Tuhan, itu menjadi sesuatu yang manis di mulutnya. Maka akhirnya tanpa dia sadari, dia membangun pengertian, pikiran dalam hatinya. Saat dia baca Alkitab, itu adalah sesuatu yang manis. Suka adalah sesuatu yang kita cari. Suka adalah menjadi sesuatu yang kita tuju. Suka akan membuat kita memiliki passion, memiliki gairah. Membuat hidup kita menjadi berbeda, berwarna-warni. Saya pernah melihat ada seorang anak, itu anak laki-laki ya, misalnya dia sisir rambutnya, dia mandi dulu, ya, dia ganti baju. Karena apa? Nanti mau ketemu, wes, ya, trikitiu. Karena suka. Haleluya. Haleluya. Mari kita suka terhadap Alkitab. Jangan suka terhadap firman Tuhan saat Anda sudah jadi mayat di dalam peti mati. Saya paling kesel itu kalau melihat ada orang mati, Alkitab dibuka di dadanya.
Orang mati nggak bisa baca Bible. Eman-eman Alkitabnya ikut dikubur. Yang baca Alkitab itu orang hidup. Maka selama kita hidup, mari kita suka menganggap itu sebagai seperti sebuah permen yang manis di mulut kita. Jangan anti baca Alkitab. Tapi kalau kita baca Alkitab, kecenderungan orang-orang tertentu itu ya saudara, saya percaya itu tidak ada di tengah-tengah kita. Ya, kecenderungan orang-orang tertentu adalah pingin cepat-cepat selesai. Gitu. Tapi kalau udah baca gosip, berita COVID, apa, lanjut terus. Di-scroll terus. Terus. Baca Alkitab, pingin cepat-cepat selesai. Saya percaya yang seperti itu tidak ada di antara kita. Ada, kalau doa, bukan pingin cepat-cepat selesai. Doa, oh Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, haleluya, amin. Itu bukan indikator orang yang suka. Abu ini suka ngamuk pada saya. Pak, mbok bajumu itu jangan itu-itu aja. Karena saya selalu senang menggunakan baju yang itu aja. Udah rombeng-rombeng, udah lepas-lepas jahitannya, udah itu toh, kan enak dipakai. Enak di badan gitu loh. Sampai setiap kali dia ketemu yang begitu, saya gunting ya. Jadi keset. Bilang, awas loh, kesukaan saya itu. Itu loh, saudara. Haleluya. Apa yang Anda suka yang akan Anda selalu cari. Kalau kita suka firman Tuhan, maka kita akan selalu mencari firman Tuhan. Dan tidak akan pernah puas. Orang kalau suka, tidak memiliki standar kepuasan. Pokoknya hari ini hajar, besok gitu lagi, hajar lagi. Tidak ada standar kepuasan. Karena standar kepuasan bagi orang yang suka adalah garis depan yang selalu bergeser. Udah nyampe di sini, garisnya maju lagi. Udah nyampe sini, garisnya maju lagi. Kalau Anda suka tahu telur, ya akan cari tahu telur. Krucil Abuna ini paling suka tahu telur. Ya, suruh people masak, dia paling pintar masak tahu telur. Tahu loh ya. Ada cerita di balik cerita, rahasia. Rahasia Abuna dengan krucilnya. Suka, katakan suka. Kalau Anda suka perempuan ketika dulu pacaran, baru udah pisah 5 menit, 10 menit. Itu udah aku kangen lagi. Aku udah merindukanmu. Untung dulu waktu saya pacaran dengan Abun itu nggak ada WA, saudara. Ya, jadi butuh surat. Butuh surat. Gimana Bu Christine dulu sama Pak Johan itu ya? Butuh surat itu. Lama nyampenya. Sekarang kan teks terus nyampe. Makanya kita perlu mengembangkan kesukaan kepada Tuhan seperti kita mengembangkan kesukaan kita terhadap hal-hal dan apapun yang ada di bumi ini. Itu yang akan membuat kita berbahagia. Hasilnya apa, saudara? Hasilnya apa? Sungguh luar biasa hasilnya, saudara. Anak cucunya perkasa di bumi. Haleluya. Berkat itu tidak hanya pada generasimu, saudara, tapi pada generasi anak cucumu. Kalau orang tua takut akan Tuhan, kalau orang tua suka terhadap firman Tuhan, maka dia sedang menciptakan destiny yang luar biasa bagi anak cucunya. Dia sedang mempersiapkan anak cucunya untuk menjadi perkasa di bumi. Abuna selalu berdoa mengklaim ayat ini. Anak cucuku perkasa di bumi. Tapi jangan cuma mengklaim itu. Lihat dulu, suka enggak, takut enggak akan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan rasa takut dan senang terhadap firman Tuhan, maka itu seperti menciptakan blueprint. Ketika gereja ini dibangun dulu, ya dibuat gambar, baru dibangun sesuai dengan gambar itu. Maka ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita suka akan firman Tuhan, maka kita sedang menciptakan blueprint dari anak cucu kita. Anak cucunya perkasa di bumi. Nanti malam doakan itu bareng-bareng dalam keluarga, anak cucuku perkasa di bumi. Apa arti kata perkasa di situ? Dalam bahasa Ibrani, pernah mendengar istilah El Gibor? Allah yang perkasa, ya, artinya selalu menjadi kepala. Itu yang pertama. Selalu menjadi kepala. Perkasa itu selalu, kepala itu selalu berada di puncak. Bukan hanya di puncak, kepala artinya memimpin. Kalau dia memimpin berarti dia memiliki pengaruh dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.
Ingat saudara, kepemimpinan itu tidak dilahirkan. Tapi seorang pemimpin itu dibentuk. Tidak ada orang yang berkata, aku dilahirkan jadi pemimpin. Gak ada itu. Seorang pemimpin itu dibentuk. Dan pemimpin artinya mempengaruhi. Jadi kalau kita mau anak cucu kita mampu menjadi pionir-pionir, menjadi leader-leader yang membawa pengaruh kepada banyak orang, maka mulai dari saat ini ciptakan blueprint itu. Supaya mereka berada di dalam kategori anak cucu yang perkasa di bumi. Haleluya. Karena itu juga demi keuntungan kita sendiri. Gibor artinya kepala atau pemimpin. Perkasa arti yang kedua adalah pejuang. Anda tahu yang disebut dengan pejuang? Ingat dulu pejuang 45 bertempur melawan Belanda. Walaupun menggunakan bambu runcing dan melawan senjata-senjata mesin yang berat, Indonesia menang karena mereka memiliki jiwa patriotisme di dalam diri mereka. Dan jiwa patriotisme itu dimiliki oleh seorang pejuang. Seorang pejuang tidak akan menyerah. Cinta ditolak, tidak langsung pulang. Aku pulang. Ya, bukan begitu, datang lagi. Datang lagi. Waktu pertama-tama Abuna melamar Abuni itu, saudara. Hari pertama itu, mertua laki-laki saya, mari om, langsung berdiri dari kursinya masuk kamar. Pertemuan kedua, pertemuan kedua, langsung pintu dibanting. Jebrak. Tapi demi cintaku padanya. Wah, itu. Karena saya orang luar Semarang. Siapa ini kalau ngomong kasar kali? Yang namanya logat itu kan? Ya toh. Sebenarnya maksudnya sama. Jadi kalau saya dulu Abuna waktu pacaran itu ya, kalau pergi ke rumah, "Yos, makan." "Yos, makan." Mertua saya bilang, "Ini orang kasar kali." Yang lemah lembut sedikit. Jadi identik. Sebenarnya intinya sama dengan "Yos, makan." Ya kan? Tapi karena culture, apalagi orang Sumatera kan keras-keras. Keras-keras itu. Tapi orang yang keras seperti apapun hatinya lembut karena cinta. Amin, amin. Hatinya lembut karena cinta. Perkasa di bumi, saudara. Dia akan memiliki jiwa berjuang. Orang di Sumatera itu, bapaknya selalu bilang begini, termasuk bapak saya dulu. Jangan kau pulang ke sini kalau kau gagal. Biar hilang aja kau di perantauan. Kau baru boleh pulang ke Nias kalau kau sudah berhasil. Itu, saudara. Hari-hari ini, saya melihat dan merasakan anak-anak kita itu, generasi di bawah kita, sudah melemah daya juangnya. Karena sekarang ini adalah generasi yang instan. Sikit-sikit game, sikit-sikit gadget, ya, sikit-sikit makanan fast food, sikit-sikit semua yang memudahkan. Karena memang dunia sudah berubah. Tanpa kita sadari, semua perubahan dunia itu akan membuat generasi kita melemah perjuangannya. Baru berat sedikit, aduh capek. Saya selalu ngomong pada anak saya itu dulu naik sepeda 20 kilo berangkat, 20 kilo kembali. Jadi setiap hari dari rumah ke sekolah, naik waktu SMA dan SMP jalan kaki, saudara. SMA naik sepeda 40 kilo. Kamu udah diantar naik mobil ke Setepol. Nah, kalau Livi mantap. Kemarin dia sudah tos-tosan dengan Abuna tadi malam, kemarin sore. Ya, baru karena dunia udah berubah. Memang banyak kemudahan. Amin. Tapi kita juga harus waspada bahwa anak kita harus kita latih daya juangnya, tidak boleh menyerah. Karena itu yang akan membuat kita berhasil loh, saudara. Ingat, Abuna selalu berkata bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil.
Jangan menyerah pada proses. Ya, karena proses akan membuatmu berhasil. Proses akan membentuk banyak hal indah di dalam dirimu tanpa engkau sadari, dan baru engkau sadari nanti. Perkasa artinya menjadi kepala. Perkasa artinya menjadi pemimpin. Perkasa artinya menjadi pejuang. Dan ini yang keren, saudara. Perkasa artinya menjadi raksasa. Wah, bukan berarti badanmu jadi raksasa, jadi gembul gitu. Bukan. Ya, perkasa, badanmu raksasa, artinya orang melihatmu jadi besar. Walaupun fisikmu kecil, orang melihat dampakmu. Orang melihat pengaruhmu. Saya selalu berkata kepada anak saya, seperti bapak saya berkata kepada Abuna dulu, kamu harus pergi lebih jauh dari jarak yang pernah papa tempuh. Ya, harus lebih jauh. Artinya itu yang selalu disebut dengan increasing generation. Ya, naik. Pak Jatri dapat paspor umur berapa? Kuliah. Anak-anak dapat paspor umur berapa? SD udah keterlaluan ya. Ada yang disebut, itu yang disebut dengan increasing generation. Tahu ya? Ya. Apa yang kita capai lebih lama, bagi anak-anak kita lebih cepat. Dulu Pak John pernah jalan kaki nggak ke sekolah? Pernah toh? Sekarang anak-anak jalan kaki ke sekolah gimana? Nggak ada. Malah ngomel, piye toh? Nggak mau sekolah. Ya itu loh. Bukan berarti anak kita salah. Bukan. Terjadi peningkatan generasi. Apa yang dicapai oleh anak-anak kita lebih cepat prosesnya dibanding dulu apa yang kita capai. Intervalnya menjadi lebih sempit. Itu yang disebut dengan menjadi raksasa. Ada hal-hal yang lebih cepat dicapai oleh generasi. Jangan sampai justru di generasi anak-anak kita gagal. Maka kita perlu bertanya, bukan hanya pada anak-anak itu, tapi pada diri kita. Sudahkah kita menciptakan blueprint? Ingat ya saudara, highlight kita hari ini adalah anak cucuku perkasa di bumi. Amin. Dampak yang terakhir saudara, yaitu ayat yang ketiga. Ini adalah hal yang paling dicari orang di dunia. Apa toh? Harta dan kekayaan. Karena ini bicara mengenai hal fisik. Wealth. Harta dan kekayaan fisik. Orang paling nyari ini. Buat apa Anda bekerja? Untuk mencari kekayaan. Dan itu hanya bisa kita nikmati selama kita di bumi. Tidak ada yang salah kalau kita menikmati itu semua. Haleluya. Nggak ada yang salah. Karena kita bekerja, diberkati. Tuhan memberkati kita untuk menikmati. Selama kita tahu bahwa itu semua dari Tuhan, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Lihat ini, saudara. Ayat yang ketiga. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Ada dalam rumahnya. Berarti apa? Rumah menjadi indikator untuk hal-hal material yang diberikan Tuhan kepada kita. Hal-hal material yang diberikan Tuhan. Bukan berarti setelah ini nanti Anda akan bangun rumahmu 10 lantai. Bukan, saudara. Karena kebahagiaan itu dimulai di dalam rumah. Sukacita dimulai di dalam rumah. Berkat Tuhan juga dimulai di dalam rumah. Sejauh-jauh anak pergi selalu kembalinya ke rumah. Nyatanya kenapa digunakan sila kembali ke rumah Bapa? Karena tujuan akhir manusia juga adalah rumah Bapa. Maka di sini menjadi indikator harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kalau harta dan kekayaan ada di dalam rumah, maka kita apa artinya itu? Kita tidak pernah takut kekurangan. Karena Tuhan menjamin sandang, pangan, dan papan. Selalu ada roti yang tersedia untuk dimakan. Sebenarnya ketika kita memperingati Imlek kemarin, ya, kenapa kita memperingati Imlek lalu kita foto makanan yang banyak di situ? Bukan karena pamer, bukan. Itu bagian dari nilai budaya. Una sampai belajar sejarah. Kenapa sejarah Imlek itu, saudara? Kenapa orang selalu memperlihatkan bukan hanya wajah, tapi meja yang penuh dengan makanan. Karena itu bagian dari culture, memberitahu bahwa dalam rumah ini ada makanan yang selalu tersedia.
Itu ucapan syukur tentang pemeliharaan Tuhan. Apa nama Tuhan dalam bahasa Cina? Yang apa yin ya? Yang ya, tiang. Tiang toh? Benar ya, tiang ya? Tian. Ada berkat itu. Bersyukur. Itu loh, saudara. Jangan kalau Anda tidak mengerti culture-nya, orang mentang-mentang baju merah, udah begini lagi, pasang makanan di depan. Di luar sana banyak orang miskin, tidak ada hubungannya dengan itu. Itu ucapan syukur untuk menggenapi firman ini, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Dan itu juga menjadi indikator untuk memberitahu bahwa dari rumah ini ada berkat yang mengalir kepada orang lain. Apa yang bisa Anda hadirkan kalau Anda tidak punya? Makanya firman Tuhan berkata terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena kita sudah punya, ada di dalam rumah. Itu bicara tentang apa juga? Investasi, sesuatu yang kita simpan. Makanya Bunda kalau mendoakan rumah, selalu bersungguh-sungguh berdoa di bagian kamar utama. Karena di dalam kamar utama tempat penyimpanan. Yang disebut dengan kataluma. Di sana, hal yang berharga disimpan. Yesus ketika lahir di kataluma. Bukan di luar, tapi di bagian yang berharga di tengah-tengah rumah. Apakah Anda menyimpan permatamu, emasmu, berangkasmu di kamar pembantu? Di kamar asisten rumah tangga? Atau menyimpannya di luar di tempat genset? Tidak. Anda menyimpannya di kataluma. Di tempat yang berharga. Di bagian tengah rumah. Di mana Anda tinggal. Di situ Yesus lahir loh. Untuk memberitahu juga kepada kita bahwa Yesus lahir di tempat yang paling berharga. Karena binatang di masa itu, domba, adalah harta paling berharga. Bahkan waktu itu, kalau seorang penjaga domba tidur, dia mengikat lengannya atau kakinya dengan tali dan menghubungkannya dengan pintu. Jadi kalau pintu diangkat diam-diam tengah malam, talinya ketarik, dia bisa bangun. Karena itu benda paling berharga. Jadi kita tidak boleh melihat, walah, Yesus lahir kandang domba, bau, tidak elit. Saudara, lihat konteks sosialnya di masa itu justru tempat yang paling elit. Tempat yang paling berharga, karena tempat menyimpan domba. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Berarti dalam rumah kita ada tempat berharga. Haleluya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Artinya kita mengalami kebaikan Tuhan. Ingat lagu tadi. Kemanapun orang yang takut akan Tuhan pergi, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kata tetap itu ajek, tidak berubah, tidak berkurang. Ya, ajek, tidak juga bertambah, ajek. Tetap. Sudah lama kita tidak lakukan ini. Coba angkat tanganmu, begini. Katakan, orang benar dikejar-kejar berkat. Berkat mengejar-ngejar siapa? Orang benar. Maka jadilah orang benar. Jangan kejar berkat. Jadilah orang benar. Berkat yang akan mengejarmu. Kebajikan yang akan mengejarmu. Kebahagiaan yang akan mengejar hidupmu. Kalau kita jadi orang benar, anak cucu kita perkasa di bumi. Mari ikuti kata-kata Buna. Kalau aku jadi orang benar, anak cucuku perkasa di bumi. Sekali lagi, kalau aku jadi orang benar, anak cucuku perkasa di bumi.